Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penerapan dasar-dasar pengeditan objek 3 dimensi di software Blender. Sebelum mempraktekkan seperti di video ini, pastikan Anda sudah menyimak di video sebelumnya, yaitu tentang dasar-dasar pengeditan objek 3 dimensi. Baiklah, kita langsung saja mempraktekkan dasar-dasar pengeditan objek 3 dimensi di Blender ini. Ini tampilan awal di software Blender. Kita ubah dulu tampak atas dengan cara klik view, pilih viewpoint, pilih top, atau dengan menekan tombol numpad 7 yang ada di keyboard. Nah, di sini kita atur dulu untuk yang objeknya di sini. Ini saya ubah ukurannya SX untuk memanjangkan objek dari kubus menjadi balok. Nah, berikutnya taruh kursor kalian di sebelah sini, kemudian tambahkan objek baru, pilih Shift A, lalu pilih teks. Nah, di sini kita akan menambahkan teksnya sesuai dengan dasar pengeditan objek 3 dimensi ini. Pilih teks. Nah, lalu kita ubah namanya. Cara mengubah teks ini, kita pilih dari objek mode, kita ganti dengan edit mode, atau bisa dengan menekan tombol tab di keyboard. Nah, sehingga akan berubah jadi edit mode. Kita hapus dulu, kita rename. Yang pertama yang akan kita praktekkan yaitu untuk loop cut. Ini untuk membagi objek. Nah, selanjutnya kita geser, kita ubah lagi ke objek mode. Ini kita geser ke arah kiri pada sumbu X, jadi tekan tombol GX. Nah, ini jika diubah tampak depan, di view pilih viewpoint tampak depan ini yang front. Nah, ini posisinya seperti ini. Kita harus memutar teks ini 90 derajat pada sumbu X, biar pada saat mengubah tampak depan ini terlihat hurufnya, karena untuk teksnya ini pasti menghadap ke atas. Nah, cara memutarnya seperti yang di video sebelumnya, yaitu dengan menekan tombol keyboard R, lalu pada sumbu X sebanyak 90 derajat, kita ketik 90, lalu enter. Coba kita ubah tampak depan. Ini saya dengan menekan tombol numpad 1. Nah, ini untuk loop cut. Nah, untuk mempraktekkan loop cut ini, kita masuk dulu ke objeknya. Kita akan melakukan pemotongan atau membagi objek ini menjadi beberapa bagian. Nah, kita ubah dulu dari object mode menjadi edit mode dengan menekan tombol tab di keyboard. Nah, terus kita pilih ini menu yang lookup ini, atau dengan cara tekan tombol keyboard CTRL dan R. Kita scroll ke atas untuk menambahkan jumlah add-nya ini. Seperti ini caranya untuk membagi dengan fitur loop cut. Nah, apabila kalian ingin menggunakan toolbar di sini, kita pilih yang ini, yang loop cut. Nah, kemudian kursor kalian taruh di sebelah sini. Kita klik satu kali, kita ubah ukurannya. Di sini ada loop cut, kita pilih number of cut-nya. Di sini kan 1. Nah, kita tambahkan. Nah, seperti itu untuk menambahkan loop cut dengan cara menggunakan toolbar. Kita enter dulu. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan CTRL-R tadi ya. Kita ulangi. Untuk yang atas kita bagi CTRL-R. Kita scroll ke atas untuk menambahkan jumlah edge-nya ini. Kira-kira segini, kita enter. Nah, seperti itu untuk
buat loop cut. Nah, di Blender ini selain untuk memotong objek atau membagi objek ini, selain menggunakan loop cut juga bisa menggunakan knife, yaitu ini. Nah, cara membuatnya kita kembali lagi dari edit mode ke object mode atau dengan menekan tombol tab pada keyboard. Kita ubah menjadi tampak depan dengan menekan tombol numpad 1. Nah, kita copy saja untuk yang loop cut ini, nanti kita rename, kita duplikat dengan menekan tombol shift D. Kita geser ke bawah yaitu pada sumbu Z. Jadi shift D lalu Z, tarik ke bawah. Nah, ini kita ubah lagi, kita rename. Caranya ubah dulu dari object mode menjadi edit mode dengan menekan tombol tab. Nah, ini kita hapus, kita pakai yang knife. Nah, selanjutnya kembali ke bentuk object mode. Nah, terus kita membuat objek baru di sini. Shift A, pilih mesh, kita tetap menggunakan grip lagi. Nah, terus kita masuk dari object mode menjadi edit mode. Nah, di sini kita membaginya menggunakan knife. Kita klik knife ini atau dengan menekan tombol keyboard tombol K. Yang knife ini tombol K. Nah, ini kursor Anda akan berubah menjadi pisau. Nah, kita akan membagi di sini. Nah, setelah terbagi, tekan tombol enter. Nah, seperti itu. Misal kita yang atas bagi lagi di sini. Jadi untuk menghubungkan dari satu vertex dengan vertex yang lain. Nah, untuk selesai pembagian tekan tombol enter. Nah, misalnya kita tambah sini. Jadi bedanya antara knife sama loop cut, kalau loop cut ini langsung sesuai dengan sumbu. Di sini kita bisa bebas membentuk edge barunya ini. Kita enter. Misal di sini kita tambahkan juga, kita enter. Nah, misalnya di sini tambahkan juga bisa, ini tambahkan. Nah, jadi untuk menghubungkan satu vertex dengan vertex yang lain. Nah, aja sudah, tekan tombol enter. Kita pilih yang select box lagi. Nah, seperti itu cara pembagian dengan fitur yang kedua, yaitu knife. Nah, ini biar sejajar ya, kita ubah tampak kiri ya, pilih viewpoint yang left ini ya. Nah, ini biar sejajar ketiga Y. Nah, kita geser ini. Nah, ini biar terlihat rapi ya. Nah, ini untuk yang knife. Kita ke tampak depan lagi. Nah, kemudian ini saya geser ke atas yang menggunakan tombol tangan ini. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan extrude untuk memanjangkan objek. Nah, kita duplikat lagi untuk teksnya ya. Tekan tombol shift D. Geser pada sumbu Z ke bawah. Nah, kita ubah namanya dari objek mode, kita ganti ke edit mode. Nah, ini kita hapus namanya, kita ganti dengan extrude. Nah, di Blender ini ada 5 macam extrude. Kita yang pertama kita pakai yang extrude region. Nah, kemudian kita kembali dari edit mode ini menjadi object mode. Nah, di sini kita menambahkan objek baru. Shift A, misal saya tetap menggunakan mesh ini ya, atau ini aja, ini yang sudah dipotong ya. Yang ini saya duplikat, karena untuk menggunakan extrude ini sebaiknya pada objek yang sudah di ini tambahkan
loop cut ini atau yang sudah tambahkan dengan knife, karena kita akan mencoba untuk mengextrude beberapa face. Nah, kita kembali lagi object mode, kita tampak depan, lalu ini tekan shift D, kita duplikat, kita geser pada sumbu Z, kita geser pada sumbu X, G, X. Nah, di sini sudah ada objek yang akan kita edit dengan menggunakan extrude. Nah, kita edit, klik kanan untuk menghilangkan seleksi. Nah, kita di sini ya, untuk menampilkan extrude-nya ini klik kiri, tahan. Nanti akan ditampilkan 5 jenis extrude. Nah, sini yang pertama kita pilih extrude yang region. Kita pilih objeknya dulu. Ini. Misalnya jika ingin memilih lebih dari satu, tekan tombol shift, lalu seleksi pada face-nya. Kemudian dipastikan di tampilan select-nya ini ya, select-nya ini kita pilih yang face, atau dengan menekan tombol 3 di keyboard. Nah, kalau sudah, kita ubah lagi tampak depan, kita extrude dengan klik extrude region ini, tarik ke bawah, atau bisa dengan menekan tombol E, ini tarik bawah. Nah, jika menggunakan extrude ini, setiap kita extrude yang baru ya, menambahkan yang baru seperti ini ya. Nah, di sini akan membentuk edge baru. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat perbedaannya dengan yang extrude manifold. Nah, kita ubah tampak depan. Nah, ini yang extrude region. Kemudian kita praktekkan lagi untuk yang extrude manifold ini. Nah, kita buat teks dulu di extrude region. Kita klik, kemudian kita duplikat shift D, kita geser sumbu Z, lalu geser lagi G, X sini. Nah, kita copy ini yang sudah ada loop cut-nya. Tekan tombol keyboard shift D, kita geser pada sumbu X. Nah, G, Z, G, X. Nah, kita membuat yang sama dengan ini tadi dengan cara extrude region. Kita bandingkan dengan yang bawah ini menggunakan extrude manifold. Nah, kita masuk dulu dari object mode menjadi edit mode. Nah, kita pilih seleksi lagi bagian masing-masing pojok. Nah, kemudian ubah tampak depan, kita tarik. Nah, kita tarik gini. Bedanya kalau menggunakan extrude manifold tidak membentuk edge baru. Ya, di sini. Ketika berhenti, jika di extrude region tarik ke bawah, dia akan membentuk edge baru. Kalau ini tidak membentuk edge baru ya. Nah, coba diperhatikan. Kita ubah lagi menjadi object mode. Kita cek dulu yang ini, yang extrude region. Kita cek dari object mode, kita ubah menjadi edit mode. Nah, ini ada edge baru saat saya menarik ke bawah. Kalau yang ini saat kita tarik ke bawah, di sini tidak ditampilkan edge baru. Manifold. Nah, kemudian untuk extrude yang selanjutnya, nah, kita ke extrude along normal. Caranya kita buat objek baru di sini, shift A, kita pilih yang silinder, kita perbesar sedikit, berambang EZ segini, GZ ke atas.
Nah, di sini kita ubah dulu untuk modenya, kita dari object mode menjadi edit mode. Nah, setelah ini kita tambahkan garis baru CTRL R scroll atas gini. Nah, kalau sudah, kita enter dulu extrude-nya menggunakan extrude along normal. Nah, di sini kita klik ALT, nah biar terseleksi seluruhnya. Nah, apabila sudah, kita extrude nih, extrude along normal. Nah, di sini kita tarik. Nah, ini yang extrude along normal. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan extrude individual. Nah, kita buat lagi. Di sini kita kembali ke object mode, pilih teksnya, shift D, kita geser ke bawah, kemudian bagi edit mode ini kita hapus, kita pakai yang extrude individual. Nah, kita tambahkan objek baru lagi, object mode, shift A, pilih yang mesh, pilih yang silinder ya. GZ GX seperti ini SZ. Nah, kemudian kita tambahkan, ubah dulu ke edit mode, tambahkan garisnya, Ctrl R, scroll ke atas kira-kira segini. Nah, tekan tombol enter. Nah, kemudian kita seleksi yang atas ya, pilih yang mesh, lalu tekan tombol enter seperti ini. Nah, kemudian kita ubah menggunakan extrude individual. Sini pilih yang extrude, pilih yang extrude individual. Nah, kita tarik. Bisa diketahui perbedaannya, yang ini extrude along normal, yang bawah pakai extrude individual. Nah, selanjutnya extrude to cursor. Nah, ini kita duplikat lagi. Untuk teksnya klik shift D, Z. Nah, kemudian kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita ganti judulnya, edit mode, ubah extrude to cursor. Nah, kita buat lagi yang silinder, kembali edit mode menjadi object mode. Nah, seperti ini. Kita tambahkan shift A, pilih yang silinder, pilih mesh, pilih yang silinder, ubah ukurannya, tarik SZ. Nah, kita edit objeknya, ubah dari object mode menjadi edit mode. Nah, sini tambahkan edge baru, CTRL R ke atas, klik enter. Nah, kemudian kita pilih, kita seleksi, ubah dulu ke face, kita ubah tampak 3 ya. Di sini ya, yang 3 saja. Nah, kemudian ubah tampak depan, ini kita ubah ke extrude nya, extrude to cursor. Nah, di sini kita tambahkan, kita klik seperti ini. Nah, ini extrude to cursor. Nah, kemudian tempat depan lagi, extrude-nya ke 5. Nah, kemudian kita buat yang fitur nih, insert face ya. Nah, di sini kita duplikat lagi, kita duplikat shift D, Z, shift D, X. Nah, kita ubah namanya edit mode jadi edit mode, kita ubah yang insert face ya, insert face. Nah, seperti itu. Lalu pilih
objeknya kita pakai yang cube ya, yang cube kita perbesar sedikit. Nah, kita geser dulu, kita besar lagi. Nah, ini lalu kita tambahkan face baru dengan fitur ini, kita ubah dari object mode menjadi edit mode. Nah, untuk yang insert face yaitu bagian ini, atau dengan menekan tombol I di keyboard. Nah, kita seleksi dulu yang akan saya ubah face nya di sini, yang atas. Tekan tombol I di keyboard, kita tarik ke dalam. Nah, ini bisa kita ubah geser GZ, kita tarik GZ, tarik ke bawah gini bisa, ke atas gini juga bisa. Lihat tampak depan. Nah, seperti ini menggunakan insert face. Bisa di sini tambahkan lagi, tekan I, tarik ke dalam ya. Nah, kita extrude seperti ini. Nah, ini menggunakan yang insert face. Ini misal I, tarik ke dalam, tarik X gini atau ke dalam ya, nanti sesuai dengan kebutuhan untuk pembuatan modeling ini. Tekan I, segini. Ubah tok depan. Nah, misalnya ini kita putar ya, klik object mode, putar pada sumbu RZ. Nah, biar kelihatan ini RX ya. Nah, ini yang insert face. Ini coba kita putar lagi RX. Nah, RX. Nah, kemudian kita membuat bevel. Ini saya duplikat untuk yang insert face ini, shift D, Z, biar bisa ke bawah, biar rapi ya. Edit mode kita ubah namanya menjadi bevel. Nah, terus kita buat objek baru di sini, kita kembali ke add object mode, kita klik di sini ya, shift A, pilih yang cube lagi biar kelihatan bevelnya. Nah, kita ubah dulu skalanya X. Nah, di sini. Nah, kita akan bevel ini untuk melengkungkan bidang-bidang yang terlalu runcing ya. Nah, di sini kita kembalikan ke edit mode, lalu pilih yang sini, yang base nya ini ya. Nah, untuk membuat bevel bisa menekan toolbar ini ya, seperti ini, bisa dengan menekan tombol keyboard Ctrl B, tarik ini, saya itu scroll ke atas. Nah, seperti itu untuk membuat bevel ya. Ini lalu tekan tombol Ctrl B ya. Nah, seperti ini untuk yang bevel. Kita putar sedikit biar terlihat 3 dimensi. Ubah ke object mode, ini sumbu RX ya, lalu RZ. Nah, sekarang kita yang berikutnya yaitu menghapus face ya. Kita menghapus face, ini kita duplikat, shift D, Z. Nah, di sini kita rename, edit mode, kita hapus, diganti dengan hapus face. Nah, seperti ini. Coba kita kembali lagi ke object mode,
tambahkan objek baru, shift A, pilih mesh, kemudian pilih yang ini silinder ya, silinder saja. Kita scale dulu warnanya, SZ. Nah, untuk menghapus face kita pilih objeknya, kita ubah menjadi edit mode, kita klik menggunakan yang select face ya. Nah, di sini kita pilih yang face untuk menghapus permukaan nih, kita klik kemudian tombol X, lalu yang pilih yang face. Nah, ini sudah melubangi. Nah, untuk bisa tambahkan aksesoris yang lain, setelah RR gini, enter. Nah, kemudian ini bisa kamu modif, diedit. Nah, di sini ubah ke face ya. Kemudian ini sama dengan yang ini tadi, extrude to cursor yang ini ya. Nah, ini tekan tombol E, ini sampai kita klik saja yang belakangnya ini. Nah, kita klik saja. Nah, kalau sudah, supaya ini diputar, RX. Nah, demikian langkah-langkah menerapkan dasar-dasar pengeditan objek 3D. Yang berikutnya kita simpan dulu, pilih file, pilih save, lalu tentukan tempat penyimpanan. Di sini saya simpan di animasi 3D. Lalu kita ubah namanya, nama filenya edit object 3D, lalu kita save blender file. Nah, seperti ini langkah-langkah menerapkan dasar-dasar pengeditan objek 3D. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.